selamat pagi dan selamat sahur buat pemirsa USM TV semua. Balik lagi bareng kita trio host kocak kesayangan Anda tentunya dalam acara apa Kak? Teman sahur bangun! Wow, luar biasa di puasa kali ini kita semua masih diberikan kesehatan. Amin. Ya, kelancaran dan Amin. semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Amin ya. Semoga nggak tumbang dulu sampai akhir. Betul. Ya pokoknya di momen Ramadan ini kita harus benar-benar menimba pahala, menimba berkah sebanyak-banyaknya. Ya, menjaga iman dan selain itu juga menjaga imunitas. Ya. Yes. Tapi kalau menjaga HP biar nggak hilang, itu kerjanya dia. Pojok. Apa sih? Gilo, cek game gilo. Koncone gede kok asik-asik nge-game ya maksudnya piye? Sik dilunet. Itu kurang sak permenes. Ora ono to, Dok. Sik. Kan iki semaine iso mengko bar acara bar. Nanggung. Dia tak terus kene. Ojo to. Ora, maksudnya yo ngegame memang apik, memang oke lah positifnya yo ono. Tapi kan iki cek syuting. Tapi ki kudu ngerti waktu ya. Ngerti wayah lah. Ngerti wayahan. Terus sampai yo, ngerti lupa wayah. lupa wayah. Lupa diri dan lupa nama. Lupa anak, lupa bojo. Sik lagi main game lho. Rak sing ngene aja. Game. Profesional, Mas. Game sing enggak bisa gondrong. Oh, Mario Bros. Iya, makasih loh. Makasih. Wes iki dilanjutke mung kemeneh. Yo, sik iki lho. Sik tak engkil. Salah imsak lho Mas Dewi iki rong sahur lho. Zilong. Popol ku, Pak. Kau ini apa? Kau tinggal Yo, sini. Wes engko sik. Kira lanjutke tak terus nih. Wis lho. Wes ya. Ya memang games itu bagus ya sebenarnya buat motorik kita untuk melatih taktik kita dalam langkah atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa diterapkan. Tapi kalau kita lupa waktu sampai akhirnya jam ibadahnya jadi terganggu, ya kan? Terus akhirnya jadi disuruh orang tua bantu ini malah asik Sek Bu. Nah, saya tahu sak game meneh, Sik. coba main meneh, ya kan? Karena ada orang tua nggak tahu kan, sak game tuh maksudnya, segame tuh berapa menit nggak tahu gitu Nggak loh. ada durasi pastinya. Nah, itu dia. Tapi saya biasa ngono ki kan biasanya mung cah lanang-lanang kan. Cah itu tapi aja. enggak tentu juga. Enggak laki-laki enggak perempuan ya terkadang sama aja ada yang suka lupa waktu. Tapi ya bagus juga kalau kita fokus mungkin main game akhirnya jadi banyak yang bisa menghasilkan cuan. YouTuber gamer, streaming biasanya. Terus yang game-game mengasah kecerdasan otak, misal catur kayak gitu kan bisa. Tapi memang harus disesuaikan sih, maksudnya terkadang ada game juga yang tidak cocok untuk usia-usia anak-anak. Game ya kemarin game kekerasan atau yang lain-lain itu. Tebak-tebakan gitu kayak cocok nggak sih buat anak-anak enggak ya? Enggak cocok lah, janganlah. Takutnya nanti malah diaplikasikan dalam kehidupan nyata, takutnya begitu ya. Jangan sampai intinya lah ya. Jangan sampai, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya mau. Tapi main sesekali buat mungkin kayak mencegah kebosanan kayak gitu boleh ya. Bagus juga mengalihkan untuk kebosanan. ya, mengalihkan. Tapi jangan sampai lupa diri juga. Ya kayak Anda tadi udah masuk syuting, malah tetap masih asik main game. Nanggung soalnya. Harus tahu diri dong. Nah, tapi pas juga cocok untuk misalkan ya kita main games nunggu buka puasa. Nah, biar daripada nunggu buka puasa sambil makan kan nggak boleh. Mending sambil nge-game, ya kan? Tapi mending Aturan di gue nunggu buka puasa sambil makan. Tapi mending bantuin ibu masak nggak sih? Ya boleh gitu loh. Tapi kan kalau kadang ibu masaknya simpel-simpel nggak yang berat-berat banget kan bisa dibantu sama bapak. Bapaknya kerja ternyata. Wow, bapak dan ibu di dapur ya. Kita ora tahu ngewangi dan ora gelem ngewangi. Pernah bantuin. Biasanya masak apa ibu? Biasa masak air sih. Oh iya. Biar matang. Makasih. Ya nggak tahu macam-macam lah ya. Tapi kembali lagi ke games tadi ya. Dalam jurnal atau penelitian ini agak berat. Dari siapa nih? Dari Caca Fatimah. Wow. Caca Fatimah di Ibu mana? ngarang jenenge. Ya kan? Intinya pernah baca, bagus ya untuk melatih kecerdasan atau motorik kita. Tapi itu tadi poinnya adalah jangan sampai lupa waktu ya. Jangan sampai kecanduan juga. Kecanduan akhirnya seharian main game terus wah jadi adik banget kan akhirnya meninggalkan kegiatan-kegiatan yang penting lain gitu. Jangan sampai lah ya pokoknya ini. Waktunya ibadah, waktunya belajar. Halo. Sopo Sik. syuting. Hei. Sik. Kayak sono mau telepon gitu. Oh iya. Bawa naik aja. Apa? Siapa yang bilang? Tak tunggu. Sopo, Dok? Sik iki lho.
Belum sahur, lapar. Ya kan engko bakalnya dhewe. Nanti lupa kayak kemarin-kemarin. Oh, hari telat ya, hari mepet. Lagi apa? Lagi apa maksudnya? Kenapa? Apa? Surprise Ini dong, surprise dong. Nanti tak kasih tahu. Yadi. Yadi. Apa sih? Nah. Ini pesen online. Dong. Kok lebih spesial. ringan? langsung. Loh, teknologi sekarang itu sangat mutakhir pemirsa. Kamu no, tuh kemarin tuh piring. Iya. Sesuai itu mobil Sora. Itu kemarin tuh mobil Sora. Sik, bentar lagi. Ada meneh? Ada lagi dong. Eyalah. Duh, tak boleh saya. Kamu sambil ini. Suan lho, Dok. Nah, Dikokop, ini. Mas. Oh, iki kobokane. Iya, jangan bukan dong. Iki apa sih? Buat cuci muka. Iki apa? Loh, Wah. enak ini. Cicip sik. Ora sik. Iki cek syuting, gitu tiba pesen manganan. Maksudnya piye? Nah, Loh. kan kita kadang lupa kalau pas syuting lupa buat sahur. Jadi besoknya aktivitas. Tapi kan mangannya iso mengko. Iya. Lah ini pas lagi syuting nggak apa-apa dong sambil kita makan. Justru- nih, ini toh Kalau makanan favorit aku yang biasa aku beli buat sahur, buat Oh. buka. Coba Kan dulu. biasanya pesen yang gini. Biasanya Jenenge apa langganan namanya? di sini. Ning ndi? Di Lombok Cengis. Lombok Cengis. Lombok Cengis, Deket mana banget itu? sama USM, Lombok Cengis. iya. Lombok Cengis. Eh, Kan cengis. Cengis, iya. Oh. Cengisan. Ya mau cengis. Cengisan. Coba sih. Tapi kalau Mas Redo nggak mau juga nggak apa-apa sih ini buat aku gelem. sama Aku Mas. bungkus. Mas Edo, monggo Mas Edo. Suan lho, Dok, iki lho, Dok. Mas Edo, nasi aja. Nasi, Gone enak lagi. nasi sama lalapan aja ya kamu ya? Ya ora apa-apa sembarang wis dinikmati wae. Iki tuku ning ndi? Gimana ini? Tadi loh. Iya ning Lombok Cengis. Maksudnya ning ndi daerah ndi? Lombok Cengis itu di Jalan Arteri Soekarno Hatta. Ya Deket kan banget panjang sama tuh, OSM. Wo. Tapi Awas, deket Mas, banget awas, sama awas. OSM. Untuk info lebih lanjut nanti tak tekake bakule langsung. Oh. Untuk sementara kita coba sih. Oke, emang Coba kenapa dulu boleh? ya. Coba sih aku memang kan lu ngomong terus lu. Kayak apa rasanya? Rasanya itu loh. Apa? Amah we. Rasanya itu loh. Ini guramenya itu Oh ini gurame ya? Aku cobain juga ya. sambelnya juga enak. Cobain. Nah, ini coba sambel. Wes dewe. Iki aku sing tuku lho. Oh iya Gimana iya. ya penasaran dong, kan kepo rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku boleh enggak sih? Gimana? Responnya gimana? Kayak gurame persis. Karena emang gurame. Memang ini adalah Anda pikir ini apa? Tapi gimana? Untuk rasanya gimana? Mantap sih. Oke, ini cocok nek buka puasa. Sahur. Rekomendasi gimana? Masuk gak? Masuk. Masuk. Jelas Pak dong. Dodo. Ora salah, aku mau telepon. Tak kira telepon kancamu kok sapa napa. Enggak dong. Utang kancamu teleponku. Oh, koncoku sing utang aku kok. Coba sih. Ini bebek ayam. Oke, ono ayam. Ada Ini ayam, ini ada bebek. ikan. Oh ini bebek. Ini ono sapi. Ini ikan Bukan gurame ya dong. dua-duanya. Ini unta. Ini dua-duanya gurame semua ya? Iya, ini dua-duanya gurame semua. Jadi ini sambal apa, Dok? Coba sih, Jal. Aku mau dong. Ini sambal Gimana? kacang gitu nggak sih? Sebagai food vlogger gimana toh? Rekomendasi ini gimana? Aku atlet soalnya. Oh, atlet. Aku tahu. Enak sih, maksudnya. Rendong kan emang jarang kulineran. Nah, sesuatu awam yang tidak terlalu paham dengan makanan, ini recommended Aku mau banget cobain ya. ini Jadi awalnya. para pemirsa, para sedulur yang sedang menyaksikan program teman sahur ini kita rekomendasikan untuk bisa memesan ini pas lagi sahur, Buka. puasa, atau nanti setelah Ramadan pun juga. Nah, maksudnya masih. buka buat kumpul-kumpul meeting sama teman-teman atau apa juga bisa ya. Ya, mungkin ada nanti lunch sama teman-teman. Nah, bisa banget ke sini ke Lombok Cengis. Oke, yang ada di jalan Arteri Soekarno Hatta. Nah, oke. Mau jadinya kenal mbak sing dodolan ini. Kenal dong. Kenal ya, mau gue kenalan Iya, ya? langsung tak bawain ke sini. Goreng tenang ya, aku pengen tangan-tangan langsung. Kok iso enak Gimana? ini piye? Rasanya nggak bohong kok. Nggak bohong. Enak Nggak kok. Cuman Dodo yang bohong. Gurih Cuma ora kok. bayar. Cuma ora bayar ning ngene. Bayar Oh, dong. bayar. Dong. Oke.
Sambil closing aku tak jemput sih. Jemput apa? Oh jemput wangi. Toh. Ayo sekarang lah, ya wes. Tak jemput saya ya. Oke, Nanti tak bawain ke sini ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap setia di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So,
erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kembali lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Wow, di depan kita ini sudah banyak banget makanan. Ya sajian. Sajian dan saya yakin kalau saya menghabiskan sendiri kayaknya Terlalu kalap ya. Anda bisa ya? sih. Bisa. Bukan nggak bisa. Parok dong. Soalnya makan makanan yang luar Kayaknya biasa enak banget ya. Iya. Menggoda iman dan takwa. Aduh. Pas siang-siang lihat ini. Iya, ini kalau digoda siang-siang pas puasa Ya, nih, tapi Pak, untungnya ya. ini pas sahur ya, Iya. jadi kan aman nggak apa-apa. Aman. Nah, tapi kan tadi Dodok katanya bilang mau bawa temennya. Iya. Dodok kan sering banget nih pesen di sini, beli di sini. Katanya kenal juga sama yang di situ. Oh, Nah, gitu. Kindi Dok! Mana nih orangnya nih? Mas Dok. Halo, halo. Wow. Halo. Wah, ini udah tak datengin langsung. Dari Mekah. Halo. Oke, Silakan halo. duduk, Mbak. Welcome to teman sahur. Iya, boleh kenalan dulu. Ya. Duh, cantik banget kayak Laudya Cynthia Bella ya. Iya. Adem banget ya wajahnya. Adem. ya. Adem banget, Adem panas banget. Enggak kayak kalau kuliah offline. Oke, ini temennya Dodo. Iya dong. Nah, ini dari Lombok. Cengis. Iya. Oke, sebelum ngobrol panjang kali lebar kali tinggi dan genjang, kita kenalan dulu. Tak kenalan pada saya. Iya. Dengan Kak siapa? Perkenalkan, saya Catherine, saya selaku customer service di Ayam Panggang Lombok Cengis. Oke. Kalau ini Kak Catherine. Mirip lah, Be. Astaga, mirip dong. Lagi masih dua ya, Be? Enggak. Oke, Kak Catherine Iya, ya. gimana? Tadi kan kita udah sempat ngicip-ngicip ini, Kak. Wah, gila sobat ini kayak recommended banget nih buat prosedur yang Lidahku nggak pernah salah dong berarti. Iya, ya. Iya. Dodo tuh selalu salah, tapi kalau ini benar. Ini benar. Biasanya salah terus. Yang ini benar. Nah, Lombok Cengis. Tadi kan Dodo udah bilang juga. Katanya ada di jalan arteri Soekarno-Hatta. Iya, Detailnya di mana sih, Kak? Iya, jadi gini Kak, untuk semua orang yang belum tahu, saya jelaskan sedikit. Di mana sih tempat kita Ayam Panggang Lombok Cengis, tepatnya di dekat USM, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, depan Alfamart dan sebelahnya itu kampus biru. Kita ada 2 cabang ya Kak di sini Kak. Yang cabang pertama itu di Soekarno-Hatta, yang kedua itu Jalan Tirto Agung. Oh iya. Cabang ya. Bukanya mulai dari kapan? Maksudnya berdiri sejak tahun berapa? 2013. Sudah lama Iya, banget. udah lama banget ya Kak ya. Percaya, ya kan 10 tahun. Kalau aku di sini yang suka itu sambel-sambelnya itu variannya banyak. Apalagi suka pedes kan. Iya, pecinta pedas. Kalau untuk varian sambelnya ada apa aja ya, Kak? Kita ada beberapa macam varian untuk sambelnya. Kita ada sambal terasi matang, ini ada komplit banget Kak, boleh dicobain. Kita ada sambal bawang. Sambal bawang. Iya, sambal kosek juga. Sambal kosek. Osek. Iya, Kosek. benar. Kosek. Iya, Kak. Oh iya. Kalau yang ini nih, tadi sambal apa ya? Itu sambal saus padang. Oh, sambal iya. saus padang. Sambal saus padang. Wih, sering temen gini lah ngerti. Kalau aku soalnya sukanya yang tadi, yang Yang matang. yang matang. Berarti memang sambalnya di sini juara banget. Iya, Kalau benar. menu-menunya Kak, selain sambalnya apa Yes. aja? Untuk menu kita banyak ya Kak, terutama untuk menu spesial kita di sini ada pastinya ada ayam panggang dan bebek panggang gurami bakar ataupun gurami saus padang. Berarti ikan-ikanan gitu ya? Iya, Ada benar daging-daging sekali. gitu ya. Oke.
Oke, banyak banget di situ. Nah, ini kan berkenaan dengan bulan Ramadan. Iya ya, nih, Kak, ya. betul. Pasti dong promonya banyak. Ada khusus gitu di bulan Ramadan. Ada menu spesial. Misalkan kupat gurame bisa. Apa aja Kak? Jadi gini Kak, untuk bulan Ramadan ini memang kita untuk on the spotnya kita belum ada untuk promo, tapi kalau untuk delivery order masih boxnya kita memang adakan promo Kak, promo Ramadan. Ada beberapa menu juga di situ untuk harga-harganya terjangkau sekali Kak. Nasi boxnya yang ini. Iya benar sekali. Oke, berarti ini delivery order. Iya. Oke, untuk selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan dan seterusnya. Dan seterusnya. Pastinya harganya beda Kak ya. Beda kalau promo Kak, ya? kalau untuk promo dari kisaran harga 13.000 sampai di harga 20 ribuan saja. Untuk makanan mahasiswa ya? Supported lah. Kantong-kantong mahasiswa ya. Tapi dulu biasanya kalau pesan satu porsi buat 3 hari ya. Iya, 4 hari. Diinget-nget-nget. Tapi ada yang satu yang menarik nih. Apa Wah, itu? dari packagingnya aja udah menarik banget nih. Kalau ini apa ya Kak? Coba kalian tahu nggak ini apa Kak? Kalau setahu saya ini ada selada, timun. Dan itu ada besek. Menu-menu ininya dong. Kalau packaging ini hampers ya sih? Iya benar sekali Kak. Oke. Kenapa bisa dikatakan dengan hampers? Karena kita di sini juga menyediakan oleh-oleh Kak untuk yang dari Semarang ataupun luar dari Semarang. Oke, berarti ini bisa tapi ini khusus buat yang delivery juga. Delivery Kalau pulang. bisa. Kalau untuk yang di luar dari wilayah kita pakainya frozen food Kak. Oh, nyediain frozen food Iya. juga ya. Berarti variannya banyak juga ya? Banyak Kak? sekali. Itu bisa bertahan seberapa lama Kak? Ini kalau untuk tiga tahun ya. ini bertahan 3 hari. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya nih ada yang belum tahu gimana sih cara prosesnya atau bagaimana sih cara pengolahannya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang tidak punya mikro atau apa bisa dikukus Kak. Iya. Iya benar. Untuk suhunya memang kita harus di suhu dingin ya Kak. Jadi kayak di kulkas, freezer. Di freezer bisa berarti ya? Bisa. Pokoknya batas waktunya selama 3 hari. 3 hari 3 hari saja. ya. Oke. Ya ngapain juga mau setahun dibuka sama ya nggak sih? Dan ini boleh di shoot mungkin packagingnya ini tuh dia frozen foodnya tuh udah bentuk di vakum gitu. Ya, Jadi teknologi vakum ini tuh membantu untuk dia lebih awet gitu, pengawetan, teknologi pengawetan. Aku juga pengen duduk di gini ini. Biar lebih awet ya Kak. Ya awet, dimuseumkan ya dong. Oke. Dan mungkin ada sosial medianya mungkin buat ini Lombok ini sendiri. Ada mungkin yang belum follow nih kakak-kakak, mungkin belum follow Udah ya. dong. Kita umure Pak. Kita ada beberapa nih Kak, terutama di Facebook, Instagram. Iya. Instagramnya apa Kak? Ayam Panggang Lombok Cengis Kak. Ayam panggang Lombok Cengis. Oke, di situ juga ada foto menunya. Banyak ya, banget ya? Kak, di situ tersedia beberapa menu dan foto-foto yang lainnya. Oke. Nah, misalnya Kak ya, mau datang ke tempat situ. Kan kalau misalkan makan, ya mungkin makan berdua sama pasangan bisa atau sama teman. Tapi kalau misalkan buat rame-rame gitu bisa nggak? Bisa Meeting Kak, gitu? bisa juga. Apalagi Nah ini cocok nih ya Kak ya. Gini ya. Wah, kalau sebelum kita lagi bingung Iya, juga. mau cari Bubur di mana ya? Gitu. Masa coba yang kalau kita jual itu tanah? aja. Itu kan ada. Yang mungkin cari bingung cari tempat bubur yang bisa itu aja. Nah, bisa banget ya. Dan gak usah jauh-jauh Kak, datang aja ke resto kami Kak, karena kapasitas kami itu mencakup banyak. Khususnya untuk yang di ATR itu udah 200 sampai 300 orang. Kalau untuk yang di Tembalang sendiri dari 300 sampai 400 orang. Jadi Semarang atas, Semarang bawah ada Iya, semua. betul. Nggak perlu bingung lah Ya, ya. yang di dekat sana sini pokoknya bisa lah. Nah, ini kita rekomendasikan kalau misalkan bingung-bingung sekarang, bubur di mana ya? Nah, ini cocok kita rekomendasikan untuk datang ke Ayam Panggang Lombok Cengis. Bukanya Kak, soalnya takutnya datang ada jam 12 malam. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa boleh dijelaskan? Oke baik, untuk resto kita sendiri beroperasional itu dari jam 10 sampai jam 10 malam Kak. Itu untuk normalnya. Normalnya. Kalau untuk di bulan Ramadan kayak gini kita di jam 4 sampai jam 10. Karena dulu kan 24 jam Kak. Pernah kesana ya Kak ya? Ini makan awan-awan dulu. Ini buka loh. Buka
selama Ramadan ini buka dari jam 4 sore sampai jam 10. Sampai jam 10. Oke, ya mungkin selain ini sahur buka juga ya. Nah, dan teman-teman juga jangan khawatir, ini udah ada sertifikasi halal. Dari MUI. Dari MUI sudah jelas ini sertifikasi halal MUI ya. Produksi, ya. Gitu. Oke, Dan bisa pesen hampers juga. ya, dan boleh dijelasin mungkin cara reservasinya gimana kalau ada dari kita yang mau kumpul-kumpul, ada yang mau bukber, cara reservasi tempatnya tuh gimana, boleh dijelasin? Boleh. Berapa? Iya. 2 tahun. Kalau mungkin kayak Kelamaan ya Kak, kalau itu ya Kak ya. Aku berusaha lupa nanti Kak. Jadi gini Kak, kalau misalnya buat kakak-kakak nih ya di luar sana mau reservasi, kita bisa Kak melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke nomor customer kita. Untuk pemesanan kita bisa di H-1 atau sebelumnya, 1 minggu sebelumnya. Oke, kalau pas hariannya, wah. Bisa Kak, Bisa tetap. bisa juga, tapi nah itu. Tahu sendiri kan, ini rame terus. dan ini nggak harus DP dulu nggak biasanya? Iya Kak, kalau untuk Ramadan ini mah kita ada DP dulu. Oke. DP-nya 200%. 50% juga. Lebih. 50% ya. Oke, berarti memang caranya adalah tadi Yes. bisa lewat Instagram, Facebook, ataupun ke nomor customer Ini service. Pesan Nomornya masih ada di sini ya. Nomornya nanti tertera di sini ya. ada kontak personnya ada ya. Oke. Oke ya, pokoknya sekali lagi jangan lupa kalau misalkan pas lewat siapa tahu di Jalan Soekarno Hatta. Dan ya. juga yang bingung mau cari lokasi bukber di mana nih? Ya, langsung saja bisa datang ke Ayam Hubungin Panggang. Ayam Panggang Lombok Cengis. Dan yang pasti melayani di sana ramai-ramai. Benar sekali Kak. Pasti. Ada kayaknya juga di situ. Ada kita standby di sana terus. Loh, aku kan sering ya. Makanya diajak ke sini ya Kak ya. Iya. Oke, pokoknya sekali lagi jangan lupa untuk kepoin juga sosial medianya, Facebook dan juga Instagram Ayam Panggang Lombok Cengis, ya. Oke, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat banyak. Kak Catherine, ya. Kapan-kapan kita berharap mampir lagi ya, Kak. Iya. Pasti kami tunggu di sana nanti. Yes. Oke, kita bisa ada gantian dong. Iya, Kak ya. Siap, kita tunggu di sana ya Kak. Jangan lupa rame-rame ya nanti ya. Siap. Oke, dan buat para seluruh jangan kemana-mana dulu karena kita bakal lanjut terus tentunya di Taman Sahur. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhlika wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas yang selalu semangat bersama kita, mari kita bersama-sama untuk panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan karunia Allah yang berupa nikmat sehat ini, yang berupa nikmat iman Islam ini, kita bisa bersama-sama dalam acara kajian sahur di USM TV dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita sudah selayaknya untuk selalu berusaha mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi pemimpin para nabi, Nabi yang menjadi pemimpin ulul azmi, dan sudah menjadi suri tauladan bagi umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh umat manusia di dunia. Yang satu-satunya ini yang bisa memberikan syafaat kepada kita.
Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada. Kita sudah masuk di dalam 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mungkin saja kita sudah muhasabah, sudah introspeksi, sudah melihat dan menghitung seberapa besar kita sudah membelikan uang kita untuk belanja Ramadan. Misalnya begini, di dalam berbuka puasa, kita selalu menyiapkan buka bersama atau buka bersama keluarga, kemudian buka sendirian di kos, di pondok pesantren, atau di mana-mana. Di jalan, kita beli makanan yang mungkin kita sangat menginginkan. Sangat ingin makanan itu, sangat mengidolakannya. Bahkan sebelum maghrib tiba, kita sudah mulai menyusun strategi untuk membeli makanan-makanan itu semua. Setiap kita berhenti, kita beli. Kita berhenti lagi di sana, kita beli. Kemudian kita beli di sebelah sana juga, kita beli. Beli es degan, beli es macam-macam, es campur, es cendol, bubur, dan sebagainya. Namun apakah kita tahu bahwa ternyata tubuh kita itu tidak mampu untuk bisa makan itu semua? Tapi seolah kita mau balas dendam, kita beli semuanya, lalu kita jadikan satu di meja makan, kita santap, dan mungkin saja dalam hati kita, pasti kita akan menghabiskannya. Ini ternyata mungkin saja ini bukan sesuatu yang baik para sahabat. Kenapa? Karena ini bagian dari berlebih-lebihan. Begitu ya. Memang kalau kita ingin datang ke masjid, ke mushola, tempat ibadah, ingin melaksanakan sholat, kita diminta untuk memperindah penampilan, menghias diri. Kalau yang perempuan dandan, ya pakai minyak wangi. Kalau pakai minyak wangi tidak hanya perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga sama. Kita masuk ke masjid pakai parfum, 1 kali semprot, 2 kali, 3 kali, biar tidak membuat yang lain teracuni gitu kan. Karena apa? Karena kalau baunya nggak sedap kan, yang lainnya juga akan nggak khusus sholatnya. Nah, kita pakai parfum. Tidak usah berlebihan. Dan itu memang sudah anjuran agama, bahwa khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan dimaksudkan di situ adalah kita hendaknya setiap ingin melakukan kegiatan ibadah di tempat ibadah, di masjid, mushola, kita harus berpenampilan yang baik, penampilan yang indah, bukan culun atau bukan apalah, pokoknya kita proporsional sesuai dengan kapasitas kita. Jangan berarti kita juga berlebih-lebihan dalam berpenampilan. Misalnya pakai hijab ini, hijab yang besar boleh karena itu syar'i, menutupi semuanya. Namun jangan sampai ngelembreh. Ngelembreh itu bahasa Jawanya ya, sampai ke lantai. Karena ini bisa dikhawatirkan kena najis. Kalau pas kita jalan-jalan di luar sana ada kotoran, nah kena kotoran akhirnya apa? Najis. Kita lupa nggak menghilangkan atau nggak mensucikan najisnya itu, kemudian kita sholat, kan sholatnya tidak sah juga. Nah ini juga masalah juga. Jadi jangan terlalu besar atau jangan terlalu melembreh ke bawah. Tapi kalau misalkan kelihatan mata kakinya yang perempuan, kasih kaos kaki supaya nggak kelihatan auratnya. Nah begitu. Ini adalah salah satu fenomena yang ada di sekitar kita. Yang ingin syar'i kadang juga belum betul, karena harus diluruskan dulu. Jangan berlebihan, jangan sampai najis dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan berbuat mubadzir, jangan melakukan kegiatan yang mubadzir. Kenapa? Karena itu sama dengan temannya setan. Karena setan itu suka dengan hal-hal yang mubadzir. Dan sementara Allah tidak menyukai setan. Dan setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka dari itu, kita proporsional dalam memakai busana, dalam menyiapkan buka puasa, kita harus proporsional. Sama halnya ketika kita tahu bahwa ada yang mengatakan begini, naum shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi tidur jangan juga berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Karena biasanya orang habis sahur itu ngantuk, tidur, ya kan? Tidur sampai subuh, setelah subuh tidur lagi sampai jam 6, padahal ada kuliah misalnya, ada sekolah, ada kegiatan di luar sana, ada pekerjaan yang menanti, masih tidur juga. Akhirnya pekerjaannya telat, dia datang ke kantornya telat, dia datang ke kampusnya telat, ke sekolahnya juga telat, ya kan? Ini kan jadi masalah baru.
Ini karena berlebihan tidurnya. Lalu kemudian di tempat kerja tidur lagi sampai jam 12 siang, sholat duhur, habis itu tidur lagi sampai pulang, absen pulang, kemudian sampai rumah, ba'da asar tidur lagi sampai buka. Ini juga berlebih-lebihan dalam tidur. Ini kan sama dengan menghabiskan waktu atau menggunakan waktu yang seharusnya bisa digunakan dengan baik, dengan kegiatan yang bermanfaat, namun hanya dipakai untuk tidur saja. Memang betul, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Namun tidak berarti kita harus tidur terus, karena jangankan tidur adalah ibadah, ya jangankan tidur itu merupakan ibadah. Pastinya kegiatan yang lain pun juga tambah ibadahnya. Membaca buku juga ibadah. Maka kalau ingin menunggu buka puasa, kita baca-baca buku lah, baca buku gitu kan. Baca novel boleh, baca komik juga tidak masalah. Yang penting jangan yang nggak manfaat gitu. Kalau ini tujuannya untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita, boleh-boleh saja sambil menunggu buka puasa. Syukur-syukur kalau kita mau membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang memang di bulan inilah yang paling istimewa buat Al-Quran. Kalau kita boleh bilang bahwa bulan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sambil menunggu buka, ayo kita baca Al-Quran. Ini salah satu hal supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Karena kalau kita membuang waktu kita hanya untuk tidur, main game online, ini pun juga sama halnya kita menghabiskan waktu atau menghambur-hamburkan waktu kita. Percuma kan? Syukur-syukur kita ke masjid, kita baca, kita diskusi boleh kok di masjid sambil menunggu buka puasa. Nongkrong boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tapi nongkrongnya nongkrong yang berkualitas dong. Nongkrong di pinggir jalan, ngabuburit alasannya, lihat cewek lewat, yang cowok ini terutama. Ini juga masalah juga gitu. Boleh-boleh nggak? Boleh nggak? Boleh gitu. Wong kalau cowok nggak bilang sama cewek, hai cewek, itu kayaknya nggak normal ya. Ya tapi nggak begitu juga gitu. Harus kita gunakan waktu untuk menyapa mereka di waktu-waktu yang khusus ya. Jadi artinya kalau pas waktu ngabuburit ya kita tetap baca Al-Quran lah, kita nongkrong ya kita diskusi lah, kita ngobrolin tentang rencana kita besok seperti apa. Ya baik, mungkin itu sahabat setia USM TV yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iwak pitik kecantol kawat, senajan sithik mugi-mugi manfaat. Pak Taufik ngagem kopiah, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Terima kasih buat para sedulur yang masih setia dengan program acara kita Teman Sahur. Bangun! Ya, ternyata hidangan masih ada di depan kita ya. Iya. Pokoknya sekali lagi jangan lupa ya, kalau misalkan bingung cari tempat bubur. Nah, atau cari hampers. Bosen di tempat yang itu aja, bosen sama menu itu aja. Langsung aja datang atau reservasi di Ayam Panggang Lombok Cengis. Buka di 2 cabang. Yang pertama ada di Arteri Soekarno-Hatta dan di yang Jalan di Arteri Soekarno-Hatta. Di Jalan Soekarno-Hatta. Dan satunya di Arteri Soekarno-Hatta. Di Jalan Tirto Agung. Di Jalan Tirto Arteri Agung ya. Semarang ya. Yang satunya buka di Jalan Tirto Agung. Tirto Agung, Tembalang. Nomor 17 Tembalang. Oke, nah pokoknya langsung aja pesen, nanti kita cantumkan di sini ya Instagramnya ya. Iya, atau ada kontak personnya juga, Yes, Kak. nanti bisa Gitu. reservasi di situ Iya. ya. Oke, dan pastinya dengan pembahasan kita tadi tentang main game ya. Seputar game, seputar game. Nah, seperti biasa juga pastinya di sini kita juga menerima cerita-cerita dari para sedulur sharingnya. yang sudah dikirimkan di Instagram kita @USMTV Indonesia. Kita akan bakal membacakan cerita-cerita yang terpilih ya. Tepat Ya, sekali. yang Dan sudah juga udah masuk masuk di DM ke kami ya. Ya, Oke, di nah. Instagram @USMTV Oke. Indonesia pasti. Mau dibaca sekarang?
Boleh, aku cek dulu ya Kak ya. Udah ada yang masuk apa Aku belum? juga cek juga nih. Ya, sekalian ngecek ya aku tak makan. Lah terus kerjaanmu apa? Makan. Boleh deh. Jobdeskmu sambil mangan ini ya? Oke, ini aku bacain dulu ya. Hah? Dari Alip Wawan _. Dari Alif Pawan underscore di mana? Di Pati, halo. Halo Pati. Hai, halo. Halo. Kameranya mau neng kono. Sopo ngerti muter. Kan kerja. Ada di Pati. Curhat dong, Kak. Boleh dong. Aku mau cerita nih, Kak. Kalian ada keponakan yang masih SD tapi pinter banget mainin HP nggak sih, Kak? Bener-bener nggak ada yang ngajarin dia. Tapi dia bisa mengoperasikan HP dengan baik. Ya, bahkan HP ibuku yang waktu itu tiba-tiba nggak bisa dipakai, waktu dia coba pencet-pencet, akhirnya jeblok. Akhirnya bisa dipakai. Ajaib nggak sih, Kak? Keponakanku ini jenius ya sih. Nah, ini mungkin keturunan Ponari nih. Oh, minuman dong. Batu. Bukan beda. Beda. Ponari. Itu kan Ponari sweat. dukun cilik gak sih Ponari? Yang dulu itu petir loh. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Kita bahasnya dia tanya, punya nggak sih Kak yang keponakan dia masih kecil tapi Oh iya. jago banget kalau main HP. Aku ada. Ada. Boleh cerita gak? Keponakannya umur 18 tahun. Bukan dong. 70 tahun dong keponakannya. Ada lanjut. keponakanku juga cewek gitu. Malah dulu tuh dia tuh masih TK pas lagi pinter-pinternya itu main gadget gitu loh. Nggak tahu dari mana, nggak ngerti, bahkan tuh dia bisa buka YouTube, sampai tahu dia nyari-nyari di YouTube kayak kartun-kartun kesukaannya, sampai kadang tuh kita tantenya ala keluarganya tuh nggak ngerti itu mainan apa, dia tuh bisa langsung di toko mainan langsung nyebut tahu gara-gara di itu. YouTube itu. Iya. Dan yang mudeng tuh cuman yang jaga toko mainan itu loh. Sampai kitanya aja kayak hah gitu loh. Itu anak kok tahu? Itu tuh dari mana tahu itu nggak ngerti ya. Padahal terkadang kita orang tua kan ya nggak, ya kalau kita nggak bisa pungkiri ya zaman sekarang ini anak-anak bahkan yang SD pun udah pegang HP. Pada waktu itu kita paling megang HP ya kalau yang punya duit banget SMP, SMA ya udah pegang HP. Sekarang anak SD udah pegang HP sendiri. Udah canggih-canggih lagi. Iya, apalagi kemarin juga ditambah kan ada sekolah online juga kan. Nah, akhirnya HP juga mengharuskan pakai gadget ya Kak ya. Betul Dan sekali. juga akses informasi sekarang kan udah mudah banget kan. Ya. Jadi dari belahan dunia manapun bisa mengakses informasi. Betul. Ya sebenarnya positifnya adalah ketika anak memegang gadget atau teknologi bisa membuat atau melatih anak ini jadi nggak gaptek. Iya, Akhirnya paham, tahu teknologi Jadi dan paham melek teknologi. Ya, melek teknologi juga. Tapi ya itu tadi harus tetap ada bimbingan orang tua dan juga diawasi. pengawasan. pantauannya. Karena kan kita nggak tahu. Apa yang dibuka gitu kan. Jadi tetap harus ada proteksinya. Ya, Yang pertama dari segi proteksi itu ya kayak batasan umurnya. Ya. Terutama yang buat yang di bawah umur itu harus didampingi ya Kak ya. Betul. Didampingi dan mungkin dibatasi kayak konten-kontennya kan sekarang udah bisa ya yang ada di bawah 18. Oh iya, Enggak, filtering itu. Nah, filtering. YouTube Kids kan juga bisa, Iya, kan ada. lebih aman, ya lebih Iya. safe di situ. kalau Ya bukan itu di situ. menurut kategori usia ada kayak gitu proteksi. Yang kedua proteksi dari ini namanya ini apa sih radiasi gadget tuh sinar blue. Jadi sinar biru dari biar enggak kena radiasi gitu loh, biar matanya juga Aman enggak, tetap. ya. Nggak kenapa-kenapa gitu ya. Karena bahaya banget Kak. Ternyata efeknya tuh luar biasa loh Kak. Jadi efeknya tuh ya sebahaya itu buat saraf Iya. mata kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak anak-anak aja sih. Semua orang pun kalau Semua kita kalangan terlalu kan. sering menatap layar HP ya nggak bagus juga buat mata Iya, kita. apalagi sama tiduran kan sering kan biasanya pada biasanya main lampunya dimatiin sambil tuh. tidur. Nah, itu. Biar bisa tidur. Ya Itu paling bahaya juga. ya paling enggak kalau mau rada aman nih, agak aman dipasang ini yang anti radiasi, layar iya, anti layar. radiasi kayak gitu proteksinya Iya gitu. sih. Kalau dari cerita tadi, Wawan tadi ya, kayak Caca kan tadi punya juga. Ya keponakanku. sepupunya Redo, keponakannya Redo juga udah pegang HP dan dia juga udah paham YouTube. Bahkan main game juga. Dia main game padahal masih SD kelas 2 loh dia. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi tetap harus orang tua tadi memantau gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga ini tadi positifnya adalah ini bakat. Oh iya. Bakat yang memang dimiliki si anak ini, siapa tahu besoknya bisa jadi programmer. Bisa terima bongkar komputer. Nggak pasang. Terima bongkar aja ya. Gitu. Jangan dong. Ya,
Next. Udah ada Yes. yang masuk lagi belum nih? Kita cek and recheck lagi. Dari Oh, udah ada yang masuk nih, Kak. Ada dari ini namanya mau sama nih kayak host kita satu ini. Didi. Kayaknya dialog nih Didi. Dadah. @dodokwaci_. Oh, ini jangan-jangan akun fake-mu nih. Yes, Duduk Waci. Dodokwaci @dodokwaci_. Ini Dodok Waci. Kamu Instagramnya Dodok Apem ya kalau Bukan dong. Dodo jemblem sih. Dodok Jemblem. Jemblem apa sih? Ya makanan. Makanan. Oke, langsung aja baca. Makanan khas Jemblem ya. Iya. Jemblem kim tidak ngerti. Oke, lanjut di mana tadi? Aku ngertinya jadah goreng. Oh iya, yang ada Dodokwaci ini ada di Banyumanik. Halo, Dodok Waci di Selamat Banyumanik. sahur. Selamat sahur. Ya. Ngunyah ya. Ya, kalau mau sahur bareng kita juga boleh ya di Ya, sini ya. gitu ya. Kalau mau ambil Kita juga boleh, bisa. boleh ambil aja. Ambil aja. Kita kasih waktu 2 detik. Lanjut bacain ya. Ini nih si DM-nya mau curhat dong, Kak. Boleh dong. Aku mau cerita nih, Kak. Jadi awalnya itu aku nggak ada masalah sih ya kalau adik aku main HP gitu. Tapi saat aku sadar kalau dia mulai kecanduan, aku langsung nyoba ngurangin konsumsi HP-nya dia. Dan ekspresi dia setiap nggak megang HP itu kayak bikin nggak tega banget gitu, Kak. Jadi bener-bener pandangannya tuh kosong gitu. Pandangannya tuh kosong Kenapa gitu. sih? Lanjutin dong. Kayak orang lagi frustasi gitu. Oke. Gimana ya, Kak ya caranya biar dia tuh nggak kayak gitu lagi. Soalnya kan masih banyak ya permainan offline lain yang lebih seru biar dia juga bisa mengerti dan mengenal dunia luar juga gitu. Ya. Nah, iya tuh ya. Gimana? Aku jual aja HP-nya. Iya. Ya nggak Ya juga kan sih. itu kan tadi kan dia bilang Berontak kan setelah HP-nya diambil tuh dia kayak malah orang yang kayak kehilangan Frustasi. dunianya. Iya. Jadi kayak orang Nggak kenal siapa-siapa, pokoknya kenal HP doang. Iya, orang linglung gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu kan kasihan juga. Nah, itu biar gimana caranya pertama nggak kecanduan dan dia nggak kayak gitu. Ya sih. Kalau dia nggak pegang HP itu tatapannya kosong, mata berkunang-kunang, Apa gue? Pingsan. kuning. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa? Sama kayak melamun. Apa gue? Jelasnya tahu di bener gitu. Udah. Oh, gue dengar beneran tadi. Bahaya. Soalnya itu tadi pengalaman teman saya. Gampang melamun gitu. Rasa ngejek-ngejek konco ya. Kayak gue elek-elek baik. Sesat lo ngejak-ngejak lo. Sesat aja ngejek-ngejek. Nah, sebenarnya ya nggak Pak. Ya memang benar kalau tadi yang terlalu banget, gadgetin banget. Kayak nama YouTube. Gadget banget. Nanti dia kehilangan masa bermain sama teman-teman yang Gadget lain. addict. Dia gadget addict. Akhirnya dia kehidupannya cuma hanya mengenal HP, gadget dan gadget gitu loh. Jadi Sebenarnya nggak ada boleh. kehidupan di real life lah ya. Ya, akhirnya lupa dengan teman-temannya. Iya. Kamu siapa ya? Takutnya Siapa? takutnya Siapa? jadi Lupa diri aku siapa? takutnya jadi pribadi yang ansos gitu ya. Iya, anti bansos. Dodo ya? Aduh. Dodo. Ini makanannya udah ada semua. Yang nggak ada apa coba? Apa? Keadilan. Ah, Keadilan kenapa dia milih orang lain, Iya. kenapa nggak milih Dodo gitu ya? Kenapa Ya coba? sih. Ya nggak tahu juga. Ya, pokoknya itu tadi yang mungkin kita obrolin di sini. Iya. Semoga kita kan sharing ya. Jadi ada siapa tahu ada benernya, ada Ya, salahnya. Kita yang juga manusia biasa. yang benar diambil, yang Yang jelek jelek ditinggalkan. Iya. Sandal masjid. Sandal masjid. biasanya Yang tadi- baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Filosofi. nggak boleh. Nanti takutnya dicontoh. Enggak, kayak ini gitu. bercanda. Bercanda, jangan ya. Dodo biasanya. Tadi itu. cewek yang tanggapan tadi belum dijawab. Gimana caranya kalau menurut kakak-kakak? Ya itu Ya tadi. itu tadi tetap harus ada pantauan dari orang tua itu aja Dan sih. juga Ya. HP-nya dijual. Itu paling aman ya, jenger-jenger anak ya. Oke. Oke, kita mengucapkan terima kasih buat para sedulur atau pemirsa USM TV udah yang sudah menyaksikan menyaksikan. teman sahur. Dan jangan lupa terus saksikan teman sahur setiap hari selama bulan Ramadan Jam jam 3 pagi dan Betul juga sekali. dan juga ingetin juga buat teman-teman yang mungkin cari rekomendasi tempat buat bukber sekali lagi kita ingatkan. di Lombok Datang langsung di Cengis. Lombok Ya. Cengis. Betul sekali Oke, lagi nanti Instagram di sosial sini. medianya di sini Panggang ya. Lombok Cengis. Oke, dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Redo Tanimbar pamit dulu. Saya pamit. Dan saya Bambang Kenalpot.
Sampai ketemu lagi besok tentunya di Teman Sahur. Bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together,
we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.